Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Ramadhani dari BK kelas A dengan NIM 240404501006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok pertama dengan judul Filsafat dan Sejarah Perkembangan Ilmu. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang realitas akan dunia. Filsafat memberikan kita pengetahuan bagaimana cara kita berpikir dan cara memandang kita terhadap dunia. Perkembangan filsafat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa peradaban kuno. Ini mulai pada masa pra-Yunani, zaman Yunani kuno, zaman pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, dan zaman kontemporer. Filsafat lahir ketika manusia mulai memikirkan eksistensi dan mempertanyakan tentang alam semesta. Dengan mempelajari filsafat, akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di benak kita. Pertanyaan tersebut akhirnya membuka jalan yang mendalam tentang realitas, dan pertanyaan itulah yang akhirnya melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan seperti yang kita pelajari dan kita ketahui hingga saat ini. Hingga tak heran jika filsafat disebut sebagai induk dari ilmu pengetahuan yang ada. Untuk memahami esensi akan ilmu pengetahuan, kita harus mengetahui konsep-konsep dasar dari ilmu filsafat. Yang pertama ada epistemologi, ontologi, metodologi, rasionalitas, konsensus, dan kritik. Epistemologi menggali sumber, struktur, kualitas dari suatu ilmu pengetahuan. Epistemologi merupakan cara kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, baik dari akal, pengalaman, maupun otoritas. Kemudian yang kedua adalah ontologi. Ontologi adalah hakikat akan kenyataan dan juga keberadaan. Kemudian yang ketiga adalah metodologi. Metodologi merupakan cara-cara kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada, baik menggunakan metode ilmiah, deduktif, induktif, dan metode-metode lain yang akan membuat kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah rasionalitas. Ilmu pengetahuan yang kita kembangkan harus mengutamakan logika, harus sesuai dengan realitas dan dengan cara berpikir secara teratur agar tidak mendapatkan bias dalam pemikiran. Kemudian yang kelima adalah konsensus dan kritik. Konsensus dan kritik itu membahas apakah ilmu-ilmu pengetahuan yang telah kita kembangkan bisa diterima oleh kelompok ilmiah. Diterimanya itu bukan hanya karena disepakati secara bersama-sama, akan tetapi ilmu pengetahuan itu memang sesuai dengan penggambaran objektif dari realitas yang ada. Antara ilmu, manusia, dan juga filsafat saling berhubungan satu sama lain. Ketiganya saling terikat dan saling berpengaruh. Manusia mampu mendapatkan ilmu dengan berusaha, dan manusia bisa memahami ilmu tersebut menggunakan filsafat. Begitu pula dengan filsafat dan bimbingan konseling, keduanya saling terikat. Dalam filsafat, kita mengenal konsep dasar epistemologi, yang dimana epistemologi ini merupakan cara kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan menggunakan epistemologi, kita membawanya ke dalam ilmu bimbingan konseling, sehingga di dalam ilmu bimbingan konseling kita bisa mencari informasi-informasi akan permasalahan yang dihadapi oleh konseling. Setelah mendapatkan informasi tentang permasalahan, kita akhirnya bisa menentukan metode apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bimbingan dan konseling merupakan ilmu yang berdiri secara mandiri, namun dalam pelaksanaannya akan terus terikat dengan sosiologi, psikologi, dan juga filsafat. Dan itulah rangkaian ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.